Pemerintah melalui Kementerian Pertanian hendak menggelontorkan budget fantastis sebesar 15 triliun rupiah buat transformasi pertanian modern termasuk solusi bagi masalah pangan Indonesia. Nampaknya program ini menarik perhatian utamanya karena melibatkan anak muda yang masuk dalam kategori Gen Z dan milenial. Dengan janji manis alias iming-iming pendapatan 10-30 juta rupiah per bulan dan pakai teknologi canggih, kata orang timur, siapa yang tertarik? Bukankah semua terlihat keren? Tapi tunggu dulu, jangan terbiasa telan mentah-mentah opini dalam setiap kebijakan yang digemakan pemerintah. Kita patut bertanya, apakah kebijakan tersebut benar-benar untuk kesejahteraan petani? Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, proyek-proyek modern yang harusnya memakmurkan rakyat berbelok haluan menguntungkan yang punya modal besar. Mari kita gas lebih dalam lagi. Pertama, data Badan Pusat Statistik 2023 menunjukkan ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia sangat parah. Bayangin, 1% orang menguasai 68% tanah produktif. Sementara jumlah petani gurem alias petani yang cuma punya lahan di bawah 0,5 hektar terus meningkat jadi 16,89 juta rumah tangga. Artinya meskipun teknologi canggih digembar-gemborkan ke permukaan, petani kecil berpeluang besar nggak punya akses atau kemampuan untuk ikut terlibat. Semua tergantung pemerintah. Maukah terlebih dahulu memperbaiki ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia? Jangan sampai istilah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin terus terjadi di Indonesia. Masalah lainnya adalah alih fungsi lahan. Antara 2014 sampai 2022, sekitar 673.507 hektar lahan pertanian di Jawa dialih fungsikan untuk infrastruktur dan kawasan industri. Kalau lahan makin berkurang, apa yang mau dimodernisasi? Kalau tidak ada reforma agraria yang adil, lahan baru yang dijanjikan pemerintah kemungkinan besar akan jatuh ke tangan korporasi besar, yang akhirnya bukan ke petani kecil atau generasi muda yang katanya jadi fokus program 15 triliun rupiah tersebut. Lalu soal teknologi, iya sih alat-alat pertanian modern bikin kerja lebih gampang, tapi siapa yang bakal benar-benar punya alat ini? Kalau alat dan sistemnya mahal, akhirnya petani kecil atau petani muda cuma jadi operator, kayak ngejalanin robot atau mesin untuk keuntungan perusahaan besar. Bukannya sejahtera, mereka malah makin tergantung sama kapital besar. Apa ini yang kita mau? Sebagai generasi yang tumbuh di era perubahan, kita harus sadar bahwa pembangunan itu nggak cuma soal nominal atau teknologi. Sebab keadilan sosial dan pemerataan adalah pondasi utama bangsa ini lahir. Bukan untuk kepentingan segelintir orang, melainkan kepentingan seluruh rakyat. Transformasi pertanian gak akan sukses kalau petani kecil tetap dipinggirkan. Kalau kita mau pertanian jadi masa depan, harus ada redistribusi tanah yang jelas, dukungan konkret untuk petani kecil, dan pengawasan ketat biar anggaran triliunan rupiah ini gak cuma jadi ajang pencitraan. Modernisasi pertanian bisa jadi solusi untuk ketahanan pangan, tapi hanya kalau semua pihak benar-benar dilibatkan. Generasi kita perlu memastikan bahwa teknologi gak jadi alat penjajahan baru, tapi justru jadi cara buat petani berdiri di atas kaki sendiri melalui negara yang memiliki pemerintah anti korupsi dan berkeadilan. Jadi, apa kita bakal cuma jadi penonton atau ikut bersuara untuk masa depan yang lebih adil? Pilihan ada di tangan kita sekarang, bangkit atau terjajah di negeri sendiri.